Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Apa yang bisa saya sampaikan dari beberapa tag yang berjalan atau running tag, kita masih memperkarakan berkaitan dengan denda perkara ya. Kita masih mencari tentang novum atau kebenaran dari beberapa perkara yang belum jelas perkaranya, khusus untuk rekonstruksi, yaitu rekonstruksi para pelaku, rekonstruksi pasal-pasal, menguji kembali alat bukti, dan keterangan-keterangan yang bisa dihimpun. Tapi asumsinya adalah tunggal, kejadian demi kejadian berkaitan dengan persekusi yang diduga dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati sendiri. Maka intinya di Polsek Tambak Romo ini tidak lain dan tidak bukan kami menyampaikan beberapa hal, yaitu kembali dari awal kejadian atas langkah-langkah yang telah kami lakukan, yaitu bersama-sama dengan kepolisian juga di Lidik 3 waktu itu untuk melakukan kalkulasi atau denda perhitungan atas rentut atau rencana tuntutan masa sebelum bercerai. Ya, dari nol nih Pak. Masa sebelum bercerai, kami yang kita tuntut adalah 1, uang makan 1 bulan 800.000 sesuai dengan janji yang dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Saudari Indah Wayu Widiawati. Yang kedua adalah uang pangkal insentif beras sekiranya 200.000. Terus yang ketiga adalah uang askes 35.000 per bulan atau genap 40.000 per bulan. Yang keempat adalah hak kemahalan, yaitu Rp 1 juta per 3 bulan. Jadi sejak tahun 2010 sampai 2017 kita perhitungkan 7 tahun, yaitu 110 juta rupiah. Sedangkan pasca cerai perhitungannya adalah 10% dari gaji pokok sebagaimana sumbangan wajib atau sukarela bekas suami sah yang masih dalam keadaan hidup sendiri, yaitu 10% katakanlah kali 4 juta, maka 400.000 kali 12, berarti 10% kali 4 juta kan 400.000. 10%, 1 jutanya 100.000, 4 juta berarti 400.000 kali 12 berarti 4.800.000 per tahun. Sedangkan ini ada 7 tahun, berarti 7 kali 12, 84, yaitu 4.800.000 kali 84, berarti 40.320.000. Maka kompensasi pasca cerai adalah 40.320.000, belum denda. Maka total yang harus dibayarkan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati adalah 150.320.000 dari A dan B. Itu semua yang kami sampaikan, kami pertanyakan. Mudah-mudahan dengan adanya parenthesis ya sejauh kita ini hubungan kita bersama baik dalam koordinasi saling mendukung dan bersinergi, sehingga kita perlu merawat hal-hal yang perlu kita jaga, dan mungkin kita akan mendapatkan saran, masukan, dan petunjuk supaya kerja kita optimal karena mendukung kegiatan operasional selaku Polri di wilayah Humas Winong maupun Tambak Romo. Jadi terhadap perendahan lembaga peradilan jangan sampai terjadi. Tujuan kita hanya mempererat kemitraan kerjasama dengan Polri terlepas dari perkara-perkara pribadi maupun kebersamaan dengan media. Tentu dengan adanya kegiatan ini, peristiwa ini dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama optimal secara terus-menerus dan hubungan baik yang terjalin antara Polri dan awak media. Sejauh ini hubungan kita bersama selama ini baik dalam koordinasi saling mendukung dan bersinergi, sehingga kita perlu merawat marwah atau hal yang perlu kita jaga. Mungkin kita akan mendapat saran, petunjuk, ya, masukan, solusi supaya kita bisa mengungkap kasus ini secara optimal.
Jadi kita ngomong itu tidak sembarangan. Kita harus berimbang. Jadi rencana akan kita bisa seperti itu karena ada sosialisasi hukum, ada dampak hukum, dan tugas pendidikan hukum, dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh di tingkat paling bawah yang harus terlihat tidak sembarangan, rekomendasi dan lain-lain. Jadi kalau memang selama ini kita diam bukan karena cuek, tetapi kita menyampaikan melalui viral dan itu kita sampaikan sebagai pendidikan kepada masyarakat. Jadi kita memastikan untuk agar kondisi semua kepada siapa-siapa saja perjalanannya keluar daerah dan itu semuanya ada kaitannya satu dengan yang lain. Terus rekam jejak, harusnya jejak perkara itu ada rentetannya, yaitu berkaitan dengan ancaman dan persekusi, tentunya di Polsek Gabus. Dan ancaman-ancaman akan saya bawa ke Pres, dan kasus ini berkepentingan dua. Jadi ada dua lini, ya, kepentingan dunia pendidikan dan kepentingan penyidikan kepolisian. Selanjutnya dari perspektif yang sentral yang menjadi titik kulminasi dari permasalahan ini adalah fakta hukum, bukan opini. Makanya saya menunggu waktu itu biar menjadi fakta, tidak dramatisasi atau permainan watak, tetapi ini adalah sungguh-sungguh persoalan hukum yang harus kita ungkap, karena ini berkaitan dengan soal hidup dan mati dan hubungannya dengan aparat hukum yang berbagai pertimbangan yang harus diselidiki secara seksama. Dari sini saya menuntut agar peristiwa ini senantiasa dapat diungkap, dapat dituntut, dan saya dipersepsi menderita gangguan jiwa itu seperti apa sehingga laporan-laporan saya terkesan tidak direspon dan tidak ditindaklanjuti. Jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan Saudari Indah Widiawati atau mantan istri saya yang kabur dari rumah dengan jalan demikian, dan banyak saksi yang mengetahui akan kasus ini yang tentunya kepolisian bisa membuktikan bahwa untuk berita acara tentang acara meninggalkan rumah dan kos tanpa izin itu, dan puncaknya pada tahun 2011 hingga 2024 peristiwa ini tidak dapat direkonstruksi atau belum direkonstruksi. Maka pada intinya saya di Tambak Romo ini melalui Polsek Tambak Romo hendak menanyakan hal-hal atau hak-hak saya atas surat menyurat, hak budgeter lainnya, hak insentif yang harusnya dapat kami selesaikan kepada saudara IWW, mengingat menimbang saya dalam mutatis mutandis, yaitu mantan suami dari yang bersangkutan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dari somasi yang kita paparkan atas kerjasama semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.